Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Mei 2022 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai dengan 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Roh Kudus, penolong dan penghibur. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, damai sejahtera dari Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Tuhan menghendaki supaya setiap kita pengikutnya memegang teguh perintahnya dan dengan tekun melaksanakannya. Bila kita sungguh menyatakan dalam hidup, maka itu tanda kita mengasihinya, dan Dia pun mengasihi kita. Pada malam menjelang hari kematiannya, dalam pesannya kepada murid-muridnya, Yesus bersabda, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 14 ayat 26. Sebuah pesan bahwa akan ada peran pengganti Yesus Kristus setelah kepergiannya, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan rekan muda, dalam sebuah peristiwa ada seorang ibu yang tinggal bersama seorang putra tunggalnya. Singkat cerita, putranya tersebut terpanggil menjadi seorang imam. Beberapa hari menjelang hari pentahbisan, dalam persiapan acara tersebut sang ibu terjatuh dan mengalami keretakan di tulang kakinya. Wajah ibu tersebut tidak nampak kekhawatiran sama sekali dalam menghadapi situasi tersebut. Dan dalam sebuah percakapan, saya memberanikan diri untuk bertanya perihal kelangsungan acara tersebut. Dan dia menjawab, "Cinta kasih Allah yang akan menjalankan semua acara ini." Dan terbukti, ibu tersebut tidak dibiarkan berjalan sendiri karena kecintaan beliau kepada Allah Bapa. Banyak tangan-tangan yang bekerja untuk membantu ibu tersebut. Sebuah peristiwa hidup yang menjadi bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dunia ini. Dalam iman Katolik, tanda kehadiran Allah dalam setiap fase hidup umat beriman terlaksana dalam setiap penerimaan sakramen. Artinya, Allah hadir dan bersatu dengan kehidupan kita dalam setiap karya pelayanan kita. Roh Kudus juga menarik kita menjadi agen penolong dan penghibur bagi sesama untuk menghadirkan wajah Allah di dunia ini. Kasih Allah harus terwujud dalam tindakan yang konkret. Mari kita hadirkan wajah Allah di tengah masyarakat dan menjadi penolong dan penghibur bagi sesama. Dengan bekal dan inspirasi sabda Tuhan hari ini, marilah kita semakin membuka diri pada kehadiran, bimbingan, dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di antara doa-doa syukur kita, jangan lupa untuk menyelipkan syukur atas bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dari sekian banyak doa permohonan kita, jangan lupa mohon kepada Tuhan agar selalu mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menyertai, menolong, menghibur, membela, dan menasihati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa,
terangi hati dan budi kami, agar kami tetap hidup di jalan-Mu, dan senantiasa percaya akan Allah, yang adalah Tuhan Yesus sendiri, sumber hidup dan kebenaran. Amin.